Oke, selamat malam teman-teman, kawan-kawan, dan saudara-saudara. Kali ini saya sedang kunjungan ke teman waktu SMK. Mungkin ini histori flashback pada zamannya. Nah, sehubung dengan malam yang sunyi dan tenang ini, sedikit dalam pikiran terbenak untuk menyampaikan soal persoalan ya, dimana mungkin ini menjadi satu yang harus diidentifikasi karena melihat realitas yang terjadi di lapangan. Tentu kita sudah ditemani dengan saudara kita, yaitu siapa namanya, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, saya Dinar. Bukan pemilik akun bang ya. Dinar orang biasa yang cuma masih hidup dan dari keringat orang tua. Mantap. Dinar ya. Dinar siapa? Dinar Fahriji. Bukan sih sebenarnya Dinar Isparija. Oke. Cuma banyak yang selepet menjadi Dinar Isparaji Alpariji. Iya. Mantap. Kalau Paraji tukang ini dong. Itu. Oke, terima kasih. Apa lagi namanya Dinar? Bapak Dinar. Bapak Dinar aja lah, Bapak Dinar biar enak. Terus sampingnya ada saudara saya juga. Silakan untuk memperkenalkan. Oke, nama saya Akbar. Biasa dipanggil Akbar. Saya seorang buruh. Saya seorang marhaen yang sedang menunggu marhaenis datang memperjuangkan. Perjuangan apa nih bang? Buruh. Ini lumayan panjang juga nih obrolan pasti nih. Bisa-bisa sampai subuh nih. Wah, boleh tuh. Pas subuh seduh kopi di bulan Ramadan. Lebih mengesankan. Asik. Lebih asik gitu. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin mau nanya dulu soal apa sih aktivitas sehari-harinya nih, karena mungkin teman-teman belum tahu kan soal background narasumber kita nih. Nah, silakan nih, profesinya sebagai apa sih Pak Dinar ini? Nah, saya Dinar ya. Profesi saya sekarang menjadi guru honorer di suatu SD negeri. Ya kalau kesibukan sehari-hari ya biasa ngajar ke sekolah pagi, pulang jam 1, dan sesudah itu saya ikut berjualan pentol juga dan diteruskan sama adik saya. Nah, selain itu saya juga mempunyai channel ya, iseng buat mengekspresikan kehidupan, keluh kesah. Keluh kesah. Terus saya lebih ke channel liburan sih. Ngambilnya ke liburan. Adventure. Oh, mantap. Adventure. Awal mula kenal adventure itu dari teman SMK juga. Nama organisasinya itu Kapten Adventure. Nah, dari situ mulai ketertarikan, bikin video, belajar, dan sampai sekarang sampai bisa lah. Walaupun masih belajar juga sih. Itu sih kesibukan saya. Menarik juga ya ini Pak Dinar ini ya. Biasa aja sih bang. Bapak guru. Di sini jangan Bapak Guru. Jangan. Dinar aja. Infak murid aman. Aduh. Buset. Langsung tanya intinya. Untuk soal infak, biarlah orang-orang atas. Oke. Saya cuma ikut-ikut. Gak tahu. Oke, Cuma jadi, ikut doang. Ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Dinar. Ini harus ditelusuri lebih dalam lagi ya, karena memang ini ada resletingnya soal tadi yang disampaikan oleh Pak Akbar. Nah, mungkin ini harus membicarakan soal apa sih profesinya Pak Akbar ini? Profesi saya sehari-hari untuk di bulan Ramadan ini fokus beribadah. Alhamdulillah
tidur terus-terusan, bangun untuk tidur, tidur untuk bangun gitu aja. Ini kan itu sebagian dari ibadah di bulan Ramadan ini ya. Daripada ngomongin yang enggak, lebih baik tidur gitu. Jadi rutinitas bermalas-malasan sampai rajin untuk bermalas-malasan gitu. Males? Ya. Males. Jadi terus pokoknya di bulan Ramadan lagi fokus bermalas-malasan aja. Oke. Jadi ini juga Sampai ini Pak, sampai malas itu menjadi hal yang rajin gitu. Rajin bermalas-malasan. Ya, iya, malas. Jadi malas untuk bangun, bangun untuk malas. Ya, begitu aja rutinitas sekarang ini. Oke, mungkin ini sudah memperkenalkan satu sama lainnya. Aku juga belum harusnya perkenalan nih. Oh iya, Bapak moderator juga harusnya berkenalan. Perkenalkan teman-teman nih, nama saya Pera Priyatna. Udah gitu aja sih udah. Profesinya ngapain ya? Oh, bertani sih sehari-hari. Jadi cuma lihat sama orang lain. Ngeliatin sawah doang. Iya. Mungkin selebihnya bisa dicek di bawah ini IG ataupun Facebooknya lah. Boleh tuh. Pera Menarik. Priyatna. Kalau Instagramnya @rafayana_f begitu paling. Nah, ini kan tadi ada sedikit iseng kata Bapak Dinar. Katanya ini ada yang harus disampaikan sama teman-teman nih. Sebenarnya apa sih persoalan hari ini? Karena tadi beberapa kali diskusi kayaknya menarik nih soal isu pendidikan. Nah, kenapa nih pendidikan hari ini gitu kan? Karena kan ini harus disampaikan sama teman-teman semua. Kenapa demikian? Karena ini ada salah satu aktor sebagai tenaga pendidik. Masih belajar. Garis bawah itu. Iya. Tenaga pendidik. Masih belajar. Ini harus tersampaikan sama teman-teman semua. Bagaimana sih dari perspektif Bapak Dinar selaku pendidik di mana Pak Dinar? Di sekolah dasar SD Negeri 1 Kabupaten Kucing. Oke, kita mulai aja ya. Jadi gimana sih menurut pandangan narasumber-narasumber yang ada di depan ini soal pendidikan? Mungkin dimulai dari Bapak Dinar nih. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Persilakan. Terima kasih. Pendidikan bagi saya itu sangat penting ya, terutama untuk di usia, karena saya kebetulan mengajar di usia dini, usia ya masih untuk membentuk sebuah karakter. Ketika kita salah menyampaikan, anak itu akan lebih cepat menerapnya. Gak tahu mana benar, mana yang salah. Yang penting omongan guru itu selalu benar. Oke. Jadi pendidikan bagi saya itu harus, dan untuk seorang guru juga ya harus lebih perspektif cara penyampaiannya, cara gimana sih cara menanggapi anak. Ya itu saja sih. Begitu ya? Iya. Oke. Nah, saya kan dari sudut pandangnya Bapak Akbar soal pendidikan. Soal pendidikan moral atau apa nih? Mungkin ini bisa luas lagi ya. Ada pendidikan moral, Ya, etika, terus pendidikan apa lagi biasanya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. cuman kan ketika orang mendengar kata pendidikan pasti langsung pemikirannya itu langsung ke jenjang tingkatan sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Ketika mendengar kata pendidikan, cuman kan secara pandangan pribadi, pendidikan bukan hanya duduk di bangku sekolahan saja gitu. Karena yang tadi disebutkan sama Pak Per, ada pendidikan moral, etika yang bisa kita olah, pelajari, bahkan diaplikasikan di luar sekolah. Cuman saya juga sepakat nih kata Pak Dinar tadi ya, soal pendidikan di usia dini di sekolah dasar. Karena kan guru itu digugu dan ditiru ya, apalagi anak-anak. Jadi lebih rentan. Ya, kadang kan ketika kita berbicara jangan kepada anak kecil, si anak kecil itu pasti penasaran dan melakukan kata yang kita larang tadi.
Ya. Iya nggak? Sih, ya bener. Bener kan? Iya, iya. Jadi kadang kan sebagai guru SD mungkin tantangannya lebih apa ya, lebih tertantang lagi di sekolah dasar itu. Jadi sampai mana tadi ya? Pendidikan menurut saya ya tidak hanya di Luar dari sekolah aja. sekolah, cuman di luar sekolah juga orang tua berperan penting, lingkungan juga. Oke. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan pribadinya. Oke. Begitu Pak Per. Siap. Aku nanggap nih. Ya. Jadi emang ada dua kelas ya. Ya. Di sisi lain ada yang namanya pendidikan formal, itu secara jenjang pendidikan ada SD, SMP dan seterusnya. Terus kemudian ada informal. Karena itu di luar dari sekolah. Secara formal ya dia secara mungkin kayak interaksi seperti ini, mungkin ada pendidikan sedikit-sedikit yang mungkin harus disampaikan. Nah, terus kemudian gini nih, ketika ngomong soal pendidikan, apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara ketika melihat kondisi hari ini, entah itu dari moral maupun etika? Karena mau tidak mau hari ini generasi, dibilangnya generasi Z mungkin ya, yang usianya 1997 sampai 2010 itu disebut generasi Z. Milenial. Milenial. Itu disebut ya milenial. Bukan melia ya. Melia? Apa itu Melia? Nah, gimana, apa yang ada di pikiran teman-teman soal kondisi hari ini? Bagi saya, menurut saya, semakin berkembangnya zaman, semakin teknologi semakin canggih. Emang untuk keuntungannya juga lebih cepat dapat informasi. Cuma untuk bilangnya bukan kejelekan ya. Itulah. Coba secara moral dulu nih disampaikannya soal pendidikan nih. Moral pendidikan tuh kayak gimana sih? Moral pendidikan. Untuk moral pendidikan sebenarnya dari khususnya saya ya, guru sudah berusaha untuk menyampaikan mana yang baik dan mana yang buruk, karena semakin canggih teknologi, semakin dapat juga apa yang informasi apa, misalkan kita searching ini langsung muncul kan. Guru lebih ke menjembatan, bukan menjebat, penyambung menyampaikan. Menyampaikan. Siap. Menyampaikan mana yang harus benar, cara penggunaannya, mana yang buruk bagi si anak didik itu sendiri. Oke, berarti baik dan buruk ya? Iya, baik dan buruk. Itu soal moral. Iya. Oke. Jadi menyampaikan bagaimana si pendidikan baik dan buruk ini diterima oleh si murid. Ya, itu. Ya, oke. Terus kemudian apa sih arahan yang biasa disampaikan kepada si murid nih ketika ngomongin soal pendidikan moral? Karena kan tadi disampaikan soal baik dan buruk gitu kan. Ini kan perlu nih diketahui oleh teman-teman semua kan. Karena kan pendidikan moral ini dalam kehidupan sehari-hari penting. Kenapa demikian? Karena memang ada hal baik dan buruk. Nah, baik dan buruk ini kan suatu sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin di beberapa tempat ada hal yang dimana menurut teman-teman sebenarnya ini baik tapi ada buruknya. Ini buruk tapi ada baiknya kan begitu. Itu gimana menurut pandangan Bung Akbar? Tentang pandangan baik dan buruk seperti sekarang podcast ini dimulai nih. Di pendidikan formal jadwal tatap muka masih bergilir gitu, masih dibagi, nggak 100% full tatap muka.
Contohnya kayak adik saya lulus SD, yang adik paling bungsu lulus SD sampai sekarang kelas 8 SMP, tatap muka sekolah offline belum 100% luring gitu. Oke. Iya. Nah, secara moral mungkin ini nyangkut ke pribadi si murid Iya. gitu. Pembelajaran online gitu. Ada baik buruknya. Ngelihat adik saya juga teman-temannya, antara media yang canggih sekarang di eranya digitalisasi ini, baiknya lebih mudah tadi yang Oke, dikatakan. lebih mudah berarti ya. Buruknya kadang si anak-anak ini lebih fokus ke hal-hal yang yang harusnya menjadi hiburan, hanya sekedar hiburan, tapi malah keenakan kayak game online. Oke, iya, itu buruknya. Nah, jadi kan secara moralnya dia pembentukan, jadi kurangnya ikatan emosional antara guru dan anak, atau mungkin kalau di rumah orang tua dan anak. Kadang kan orang tua banyak yang gaptek ya. Iya, betul. Ya, Itu jadi mungkin si orang tua mikirnya si anak ini belajar aja Ya. pegang HP itu. Padahal yang mungkin yang lebih ripuh nama main slot ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Cuman itu sih, kita tergantung di pribadi si anaknya juga. Oke. Gitu ya. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Nah, itu tadi apa yang saya sampaikan. Jadi kondisi realitasnya itu sangat tidak memungkinkan gitu kan. Memang harus kondisi milenial, mungkin generasi milenial bisa mengoperasikan soal digital, tapi generasi awal ini kan belum bisa nih gaptek tadi itu. Cuman kan apakah ada win-win solution kan ketika memang antara generasi awal dan generasi milenial itu bisa dipertemukan, di mana generasi awal bisa belajar soal generasi milenial dan generasi milenial bisa belajar generasi awal. Itu kan saling tuh berkesinambungan. Dan gimana tuh dengan metode yang bisa dilakukan di zaman-zamannya digital, era disruption gini kan wah sangat sampai cari cuan pun di digital. Nah, silakan nih, aku lempar ke Bapak Dinar. Masih apa? Tadi pertanyaannya Tentang win-win solution, Win-win solution. yang tadi masalah moralitas si anak didik. Anak didik kan? didik apa? Anak-anak atau anak-anak milenial. Kalau milenial, saya juga milenial kan. Ya, masuk milenial. Masuk kan? Tapi untuk menurut saya, untuk anak-anak milenial, metode yang harus dilakukannya, contohnya ketika kalian mempunyai kreativitas, tuangkan, eksekusi, lalu tuangkan, ekspresikan, lalu eksekusi. Mantap. Nah, banyak juga kan cara-caranya dengan metode ini secara online. Kita bisa berjualan secara online, tidak harus mencari lapak dulu. Kita harus mengeluarkan modal banyak, cari tempat buat berjualan. Nah, untuk menggabungkan dari generasi online ya, yang gagap teknologi. Si anak milenial ini kasih metode ke generasi old. Misalkan generasi old ini tidak tahu apa-apa, misalkan generasi old ini udah mempunyai basic atau bisnis tersendiri, misalkan contohnya berdagang. Nah, bisa dituangkan secara metode online itu. Bisa berjualan, kan sekarang sudah banyak kan aplikasi-aplikasi Banyak banget. jual beli. Ya. Terus kita kalau belajar di YouTube juga bisa ada banyak. Kalau kalian ingin belajar Ya, soal YouTube, edukasi ya. nah, edukasi tentang misalkan intinya untuk generasi milenial, awali dulu dengan hobi kamu. Oke. Itu karena hobi
pengalaman pribadi saya, Pak. Iya, iya. Ketika merasa jatuh, karena ini hobi saya, kita akan terus mendalaminya. Hobinya jatuh ya. Lucu juga nih hobinya jatuh nih. Ya kita kalau ya hobi ya, kalau generasi milenial yang ingin berjualan itu sih. Jadi saling memberikan keilmuan ya, Iya. antara generasi dan generasi milenial. Berkesinambungan. Kesinambungan, oke. Terus Ya. bagaimana nih win-win yang paling konkretnya nih pada Pak Akbar nih? Tentang kepercayaan antara orang tua dan anak. Tuh harus saling percaya. Jadi si orang tua gak usah mengekang si anak harus bagaimana gitu. Terlepas dari kekurangannya pengetahuan soal digitalisasi tadi. Tapi ya nggak dikekang, tapi tetap diawasi gitu. Kayak tadi soal jual beli online, emang bagus gitu. Banyak peluang ke arah itu. Cuman ya tetap harus diawasi kalau anak di usia dini. Kita kan nggak tahu kalau misalkan jualannya di micet gimana. Iya. Tapi Menarik Pak. Iya. Tapi kenapa ya Kominfo yang menyetujui kan Oke. aplikasi itu muncul di Play Store kan? Kenapa dimunculkan? Terus banyak kenapa micet itu terdengarnya negatif lah. Padahal Ya. itu aplikasi sama seperti WA kan? Iya, sama aplikasi chat, cuman mayoritas yang menggunakannya itu kebanyakan yang jual beli juga. Iya. Di arah yang tanda kutip lah. Iya. Gitu. Kenapa bingung kenapa harus ke jalur negatif kan? Bisa kan di micet kita bisa jualan. Saya jualan ini nih. Nggak harus jual itulah ya. Oke, bentar. Ini bisa gak sih di channel ini bareng-bareng gitu? Oh, boleh. Gak ada tanda kutip gitu, gak ada tet gitu kan? Belak-belakan aja, bisa gak sih? Bisa nggak Pak Dinar sebagai pemilik akun? Oke. Oh bisa, Hah? bisa. Ya, bisa. Oh, Oke. bisa. Oke, lanjut Harus berarti. berarti ya. Coba lanjut. Lanjut ya yang tadi. Contohnya kayak gitu, misal jualan di micet. Mungkin yang kaum milenial yang sudah agak dewasa pasti udah tahu lah ketika mendengar kata micet itu jualan apa di situ gitu. Contoh juga tadi nyambung ke Pak Dinar yang berbicara soal edukasi pembelajaran di YouTube. Ketika berbicara edukasi juga kan bagus gitu. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil secara mudah gitu. Tinggal kita searching, kita lihat video dan penjelasannya, tinggal kita pelajari gitu. Cuman kan yang dikhawatirkan ketika anak didik menulis kata edukasi, terus ada di bawahnya yang otomatis tuh Klik sendiri gitu ya. klik sendiri, misalkan jadi edukasi seksual kan gimana? Belum saatnya anak itu mempelajari soal Tapi, itu. Jadi tetap pengawasan harus tetap. Enggak Pak Akbar gini. Gimana? Sebenarnya itu sih masih ke history ya kalau YouTube ya. Misalkan kalau history. di HP-nya udah ada history, ada seksualnya, otomatis akan muncul di bawahnya. Iya. Kalau di HP ini murni, ini bersih kayaknya, pasti tidak akan muncul. Tidak mungkin salah mengetik juga ke situ. Karena kan tadi misal si orang tua yang mengabaikan pengetahuan digitalnya kurang, terus dia kan pernah ada riwayat soal itu, terus dipakai sama si anak buat pembelajaran di YouTube, kelihatan ya kan repot. Ya tetap pengawasan gitu soal solusi yang tadi. Si anak nggak usah dikekang, tapi tetap harus diawasi. Dan kasih kepercayaan, intinya itu. Soalnya yang saya perhatikan banyak orang tua yang terlalu mengekang karena kurang percaya ke si anak, sehingga si anak malah membangkang. Jadi itu efeknya ya? Efeknya salah jalur. Jadi kurangnya kepercayaan dari orang tua, jadi si anak berontak. Oke, menarik tuh. Akibat dari kekangan orang tua kepada si anak, yang kemudian si anaknya deh kok
malah banyak melarangnya gitu ke anak ini, ke orang tua ini. Ya. Nah ini kan ada baik dan buruk nih, soalnya berbicara soal pendidikan moral. Ini harus panjang lagi nih kita tarik nih, karena kan tadi disampaikan soal Pak Dinar, perihal digital, pendidikan yang digital yang mempermudahkan soal si anak untuk mengakses pembelajaran. Dan tadi dari Pak Akbar soal bagaimana ternyata di samping itu ada buruknya. Apa buruknya? Tadi itu ternyata memang ada historis dari si pengguna orang tua dan tanda kutip itu gadget, dan kemudian itu setelah otomatis klik itu bakal muncul link apa namanya, media untuk itu apa ya, seksualitas. Ini kan yang belum harus didapat si anak. Akan tapi kan dalam studi kasus di lapangan ternyata ketika saya coba untuk identifikasi masalah, ternyata usia SD, usia kelas 1, kelas 2 itu sudah mengenal yang namanya pacaran. Bukan pacaran lagi, tapi langsung secara apa ya, dia sudah tahu link ini loh, bokep gitu kan. Jadi kan aku penasaran banget nih, kok anak-anak seusia kelas 1, kelas 2 SD udah tahu link begituan. Sampai aku pun belum tahu gitu kan link kayak begituan kan. Ini aneh banget. Jadi anak SD gitu kan. Ya menarik sih zaman sekarang, zaman digital serba mudah, serba paling enak lah disebut anak milenial ya, karena memang semua akses lewat digital semua. Terus kemudian gimana nih sebagai bapak-bapak, tadi kan saudara-saudara, teman-teman, ini kan bapak-bapak nih, jadi perspektifnya harus sebagai orang tua. Bagaimana metode pengawasan yang paling efektif ketika memang si anak itu dalam proses pembelajaran? Ya, menarik juga nih pembahasan, udah mulai seru. Gimana jadi, tuh? Agak rumit juga nih. Oke, mungkin untuk metode pengawasan dari orang tua ke anak ya. Nah, balik lagi kita tarik lagi ke pembicaraan dari Bung Akbar. Tadi butuh pengawasan. Ya. Nah, menurut saya sih lebih kalau di usia ini metode orang tua saya mengajarkan saya ya di usia dini ya, bisa dibilang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya itu tidak pegang HP. Oh, tidak pegang HP. Iya. Tidak dikasih HP. Emang sekarang kita dituntut juga kan, karena pembelajaran juga harus pakai online. Mengikuti zaman berarti ya. Karena apa? Karena siang karena adanya kasus ini, sehingga kita tidak biasa belajar. Misalkan tidak ada upacara dan akhirnya tidak ada tatap muka. Nah, akhirnya kita diharuskan untuk belajar lewat HP. Nah, untuk cara pengawasan lebih efektif itu caranya kita awasi, tidak diberi kebebasan anak itu memegang HP, Pak. Jadi kita di waktu aja, cuma pas jam pembelajaran aja. Itu data terkekang nggak sih? Dikekang lah kalau gitu. Enggak ya? Enggak. Karena gini, karena di umur 6 sampai umur 6 tahun ya, kelas 1 SD ya, sampai 12 tahun ya. Sampai anak akan lebih nurut, Pak. Pada orang tuanya. Gitu, Pak. Gitu sih. Ketika orang tua mengasih tahu jangan gini, anak akan lebih nurut. Harus dikasih batasan lah HP-nya itu sih. Tapi ya tetap aja orang tua nggak boleh egois. Kita misal ngasih waktu gitu kan, di waktu soal megang HP dibatasi lah. Cuman kan pastilah sekarang di setiap rumah ada televisi, dan orang tua hiburannya ya kadang di situ. Dan seperti yang kita tahu sekarang, sinetron di negara kita tercinta ini ya mungkin
orang tua pasti akan merasa terhibur oleh tayangan sinetron-sinetron di televisi kita. Tapi itu tidak untuk anak-anak. Oke. Karena kan yang tadi dibicarain di awal, si anak-anak itu ngikut, nurut gitu, ngeliat. Jadi lebih ke mencontoh. Oh, si orang tua. Oke. Contoh kayak tontonan di televisi. Wah, di televisi ada tayangan yang kayak gini. Jadi si anak penasaran. Apa sih ya gitu ya? Oke. Begitu. Jadi memang ini Jadi ke ini kritik soal pendidikan atau KPI. ini saling menyambung jadi satu Iya. ya. Jadi kan begini nih. Jangan sampai ya apa ya. Ya kan ini berbicara soal ditet. moral. Iya. Moral. Penting itu. Nah, tadi kan udah disampaikan tuh soal moral, karena kan baik dan buruk itu moral itu kan. Jadi memang ada baik dan buruknya soal pendidikan di era disruption yang dimana 4.0 ini terus berkembang maju kepada 5.0. Aku lupa bahasa Inggrisnya. Soalnya aku orang Sunda. Nah, terus ya paling keren soal pendidikan etika. Ilmu tentang baik dan buruk dan membicarakan soal hak dan kewajiban. Nah, terus gimana nih kewajiban hak si anak sebagai orang yang menerima keilmuan dan hak si orang tua ataupun guru yang memberikan keilmuan tersebut. Terus kemudian bagaimanakah itu kewajibannya sebagai anak untuk menerima keilmuan dari si pendidik, dan si guru memberikan kewajibannya itu kepada si murid ataupun si anak sebagai penerima pendidikan tersebut. Nah, dimanakah secara pikiran saudara-saudara ini, bapak-bapak ini yang era terus berkembang, era terus berjalan, ini kan harus ada apa ya, transformasi keilmuan yang sudah harus tersampaikan kepada generasi alpha. Generasi alpha itu dia yang berusia, yang lahir tahun 2010 sampai sekarang, itu disebut generasi alpha. Nah, silakan nih disampaikan oleh Bapak Dinar soal pendidikan etika. Untuk hal kecil dulu ya, hal kecil dulu. Misalkan kita terapkan berdoa kepada anak, Berdoa setiap pagi, dan gimana cara menghormati guru, memberikan salam. Salam. Sekarang karena 2 tahun ya, 2 tahun kan ya COVID itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya? Iya, ngeri ini. Ngeri. Hampir 3 tahun kita udah, karena tidak ada yang tatap muka, itu hampir terlupakan. Nah, itu hal kecil itu sekarang sudah tidak ada ya. Nah, untuk penerapannya itu ya kita terapkan lagi kembali. Offline berarti offline. Sekarang udah mulai offline belajar. Kita terapkan lagi kembali cara santun ke guru dan orang tua. Dan setiap melakukan apapun kita harus berdoa dulu. Doa. Ya. Itu sih yang harus terus diterapkan, biar si anak didik ini tahu gimana sih cara beretika baik terhadap orang seatas kita, saya lebih dewasa dari kita. Iya. Tapi kalau di sekolah, mohon maaf nih dipotong. Ingat waktu zaman SD dulu pernah jadi KM. Nah, Setiap guru datang ke kelas, si KM pasti langsung siap-siap di meja, terus bilang untuk kompak salam ke guru. Siap beri salam. Ingat nggak? Iya. KM itu apa KM? Ketua mahasiswa. Ketua murid di kelas apa sih namanya? Ketua mahasiswa. Enggak, waktu di SD. Oh, KM. Jadi KM itu ketua murid. Oh, gitu. Ketua murid Di kelas. di kelas. Nah itu. Mungkin Jadi di kelas itu KM itu sebagai aktornya ya. Aktor. Aktor utama. Ya cepu biasanya. Berarti ada cepu. Oh, kakak ketua kelas mungkin ya. Ketua kelas. Jadi cepu
siswa yang berisik suka dituliskan, si Dinar berisik. Laporin ke gurunya. Ya, berbicara etika nih. Iya. Sebagai Pak Guru ketika masuk ke kelas, Bapak Guru yang memberi salam duluan atau si murid yang menyiapkan salam kepada guru? Biasanya guru yang memberikan salam duluan. Dan murid itu tahu sendiri karena kita sudah menerapkan disiplin. Disiplin, intinya disiplin itu menerapkan disiplin, gimana cara pemberian salam awal pada guru gimana Ya. Nah, jadi guru yang memberikan salam terlebih Dahulu ya begitu. terus si KM itu